seorang pria dengan kaki logam berjalan tertatih-tatih ke arena lelang. Wajahnya yang penuh guratan adalah peta kesedihan masa lalu. Suara juru lelang terdengar monoton, berusaha keras mencari pembeli untuk lot nomor 47, seekor Mustang yang dulunya gagah dan kini ditakdirkan untuk disembelih dalam waktu kurang dari 1 jam. Mason Redfield tidak berencana untuk berada di sini hari ini. Revolver berisi peluru yang tergeletak di meja samping tempat tidurnya adalah satu-satunya agenda yang dia miliki. Tapi sesuatu menariknya ke acara terakhir ini sebelum pertemuannya dengan kehampaan. Panggilan terakhir untuk Whiskey, bapak-bapak dan ibu-ibu. 17 tahun, tidak ada yang berminat, $100. Kalau tidak, truk daging siap menjemputnya, kata juru lelang. Kuda tua itu berdiri dengan kepala tertunduk tetapi matanya tajam. Ketika mata coklatnya yang dalam bertemu dengan mata Mason, sesuatu yang bagaikan aliran listrik mengalir di antara mereka. Dua pejuang yang terluka saling mengenali. Tangan Mason terangkat sebelum pikirannya memutuskan. $100, serunya. 4 tahun kemudian, Mason akan menerima panggilan telepon yang akan mengungkapkan mengapa takdir menempatkannya di rumah lelang itu pada hari itu. Jangan lupa untuk menyukai video ini dan bagikan pemikiran kalian di kolom komentar, beserta kota tempat kalian menonton video ini. Mari kita lanjutkan ceritanya. Clearwater, Wyoming, terletak di bawah bayangan pegunungan Yellowstone, seperti sebuah rahasia yang berusaha bersembunyi dari dunia. Itu adalah jenis kota kecil di mana semua orang tahu urusan semua orang. Namun, Mason Redfield telah menemukan anonimitas yang membahagiakan di sini. Properti seluas 5 acre miliknya terletak di tepi kota, dikelilingi oleh hutan pinus lebat di 3 sisi, cukup jauh sehingga teror malamnya tidak akan mengganggu tetangga manapun. Di usia 43 tahun, Mason tampak seperti pria yang menua melampaui usianya. Rambutnya yang dulu gelap kini menunjukkan garis-garis perak yang cukup banyak di pelipisnya, dan garis-garis dalam menandai sudut matanya. Dia bergerak dengan pertimbangan yang cermat, seperti seseorang yang telah belajar menavigasi dunia dengan satu kaki berdaging dan bertulang, dan satu kaki yang terbuat dari titanium dan serat karbon. Id yang telah merenggut kakinya di Afghanistan juga telah mencuri sesuatu yang jauh lebih berharga. Emma, istrinya selama 6 tahun, yang sedang hamil 5 bulan ketika dia terbang untuk memberinya kejutan selama tugas yang seharusnya rutin. Kabin yang dia beli dengan pensiun militernya berdiri sebagai bukti tujuan barunya, menghilang. 1 kamar tidur, dapur kecil, ruang tamu dengan perapian batu, dan beranda yang melingkari 2 sisi. Dia telah menambahkan kandang kecil di belakang, meskipun sampai hari ini kandang itu tetap kosong, seperti hatinya. Setiap malam mengikuti ritual yang sama, Mason akan duduk di tepi tempat tidurnya, membuka laci meja samping tempat tidurnya, dan menatap pistol 45 yang ada di dalamnya. Beberapa malam dia bahkan memegangnya, merasakan beratnya. Sebuah teman dingin yang menjanjikan akhir dari mimpi buruk, rasa sakit hantu, kenangan. Tetapi beberapa garis keras kepala, atau mungkin pengecut, dia tidak bisa memutuskan, selalu membuatnya mengembalikannya ke tempatnya. Dr. Eleanor Whitecrow, terapis VA yang dia temui 2 kali sebulan di kota berikutnya, menyarankan dia membutuhkan sesuatu untuk dirawat. Alasan untuk bangun di pagi hari, katanya, matanya yang gelap melihat terlalu banyak. Sesuatu yang bergantung pada kamu untuk muncul. Dia mengangguk, membuat suara yang tepat tetapi tidak pernah berniat untuk menindaklanjutinya. Sampai hari ini, sampai mata penuh pengertian dari seekor kuda yang terkutuk telah menembus tembok-tembok yang dibangunnya dengan hati-hati dan melihat kebenaran, Mason Redfield tidak hidup. Dia hanya ada, menghitung hari sampai keberanian atau keputusasaan akhirnya menang atas inersia. Gudang lelang berbau jerami, pupuk kandang, dan keputusasaan. Mason duduk di barisan belakang, bangku aluminium terasa dingin di bawahnya, menyaksikan kuda-kuda berparade. Kuda-kuda yang muda dan sehat dengan cepat menemukan pembeli di antara para peternak dan penggemar dengan pendapatan yang dapat dibuang. Seiring dengan penurunan kualitas stok, demikian pula jumlah orang yang hadir, sampai hanya segelintir orang yang tersisa tersebar di seluruh bangunan logam. Dari sudut matanya, Mason melihat seorang pria tinggi mengenakan jaket suede dan topi kobau yang tampak mahal, berdiri di tempat teduh dekat pintu keluar. Tidak seperti peserta lainnya, dia tidak memperhatikan blok lelang, tetapi tampaknya memindai kerumunan. Ketika tatapan pria itu bertemu dengan tatapan Mason, rasa dingin menjalar di tulang punggungnya. Ada sesuatu yang buas dalam tatapan itu. Berikutnya, Lot 47, juru lelang mengumumkan, antusiasmenya sebelumnya kini digantikan oleh efisiensi mekanis. Mustang jantan. Nama terdaftar, Whiskey Tango. 17 tahun, tanpa surat-surat, jinak,
beberapa pelatihan, tetapi temperamental. Dua pawang yang bosan menggiring kuda itu ke dalam ring. Mason menegakkan tubuh di tempat duduknya. Hewan itu dalam kondisi yang buruk, tulang rusuknya terlihat di bawah mantel yang kusam, surainya kusut, dan bagian belakangnya menunjukkan tanda-tanda penyusutan otot. Yang paling mencolok adalah bekas luka aneh di seluruh pinggul dan bahunya, bukan tanda-tanda pelecehan yang khas, tetapi sesuatu yang lebih disengaja. Terlepas dari kondisinya, kuda itu membawa dirinya dengan martabat yang tak salah lagi. Tawaran awal $200, juru lelang memulai dengan setengah hati. Keheningan adalah jawabannya. Baiklah, $100. Lebih banyak keheningan. Juru lelang menghela napas keras ke mikrofonnya. Bapak-bapak dan ibu-ibu, saya tidak akan menutup-nutupi ini. Jika kita tidak mendapatkan tawaran, hewan ini akan disembelih hari ini. Truk daging sudah dimuat dengan 3 lainnya. Panggilan terakhir, $50. Mason merasakan sesuatu berputar di dalam dirinya. Kuda itu telah menoleh, mata gelapnya menemukannya di kerumunan, seolah-olah tahu persis di mana dia duduk. Ada kecerdasan dalam tatapan itu, dan sesuatu yang lain, martabat yang tenang dalam menghadapi akhir. $100, Mason berseru, mengejutkan dirinya sendiri. Juru lelang menjadi bersemangat. Saya punya 100 dari pria di belakang. Apakah ada yang menawar 125? Pria berjaket Swede itu melangkah maju sedikit. Untuk sesaat, Mason berpikir dia mungkin akan menawar, tetapi kemudian dia mundur, ekspresinya tak terbaca. Terjual seharga $100 kepada nomor 86, juru lelang mengumumkan, sudah melihat ke lot berikutnya. 30 menit kemudian, Mason berdiri di luar gudang di samping Ford F-150-nya yang sudah usang, bertanya-tanya apa yang baru saja dia lakukan. Dia tidak memiliki trailer, tidak ada peralatan yang layak, dan sama sekali tidak memiliki pengalaman dengan kuda. Manajer lelang mendekat, clipboard di tangan. Anda orang yang membeli Mustang tua itu? Mason mengangguk. Saya tidak punya trailer. Apakah ada seseorang yang bisa mengangkutnya dengan biaya tertentu? Manajer itu menggaruk dagunya yang berjanggut. Charlie Tuhawks mungkin bisa membantu Anda. Dia melakukan pekerjaan serabutan, punya trailer stok kecil. Saya bisa meneleponnya jika Anda mau. Saya akan sangat menghargainya. Sambil menunggu, Mason mendekati kandang penampungan tempat Whiskey berdiri, terisolasi dari kuda-kuda lain. Dari dekat, bekas lukanya bahkan lebih mengganggu. Beberapa tampak seperti operasi dalam presisinya. Anda punya proyek di tangan Anda, Tuan, kata sebuah suara serak di belakangnya. Mason berbalik dan mendapati seorang pria penduduk asli Amerika yang lebih tua dengan wajah yang sangat berkerut dan rambut perak yang ditarik ke belakang menjadi ekor kuda. Charlie Tuhawks, dengar Anda membutuhkan transportasi. Mason Redfield. Ya, hanya ke pinggir kota. Saya punya kandang kecil tapi tidak banyak lagi. Charlie mempelajari kuda itu, lalu kaki palsu Mason, yang terlihat di bawah celana pendeknya. Pilihan yang menarik untuk kuda pertama. Itu tidak direncanakan. Charlie mengangguk bijak. Beberapa hal penting dalam hidup juga begitu. Saya akan memasang trailer saya. Perjalanan ke properti Mason sebagian besar berlalu dalam keheningan sampai Charlie berbicara. Kuda itu telah melihat banyak hal, telah melewati sesuatu. Anda bisa tahu, seperti saya kira. Mason menjawab. Mungkin itu sebabnya dia memilihmu. Mason mengangkat alis. Aku yang memilihnya. Charlie hanya tersenyum. Jika Anda bilang begitu. Malam itu, setelah menyiapkan kebutuhan dasar di kandang, dengan bantuan Charlie, Mason membawa seember makanan ke Whiskey. Kuda itu mengabaikan tawaran itu, malah mengawasi Mason dengan tatapan tajam yang sama dari rumah lelang. Kamu perlu makan, kata Mason kepadanya. Aku tidak yakin apa yang terjadi padamu sebelumnya, tapi kamu aman sekarang. Telinga Whiskey bergerak-gerak, tetapi dia tidak bergerak menuju makanan. Kemudian, Mason terbangun dengan terengah-engah dari mimpi buruk, bukan mimpi buruk biasanya tentang ledakan itu, tetapi sesuatu yang baru. Orang-orang berteriak dalam kegelapan, bau tanah lembab, perasaan terjebak. Dia tersandung ke jendela, soket kakinya bergesekan dengan kulit berkeringat. Di bawah cahaya bulan, dia bisa melihat kandang dengan jelas. Whiskey berdiri tegak di kandang kecil, kepala tegak, telinga terangkat, menghadap hutan.
Jam digital di meja samping tempat tidur Mason menunjukkan tepat pukul 3 pagi. Sesuatu dalam postur kuda itu membuat Mason merinding. Itu bukan rasa takut yang ditunjukkan hewan itu adalah kewaspadaan. Untuk pertama kalinya dalam beberapa tahun, Mason lupa membuka laci meja samping tempat tidurnya sebelum tertidur kembali. 6 minggu berlalu dan rutinitas hati-hati berkembang antara Mason dan Whiskey. Setiap pagi Mason akan berjalan tertatih-tatih ke kandang dengan makanan dan air segar. Setiap malam dia akan kembali untuk menyikat bulu kuda itu, yang secara bertahap mendapatkan kembali kilaunya. Minggu pertama Whiskey nyaris tidak menyentuh makanannya. Pada minggu kedua, dia makan secara teratur, meskipun dia tetap menyendiri, waspada. Dr. Whitecrow memperhatikan perubahan selama sesi 2 mingguan mereka. Ada sesuatu yang berbeda tentang Anda, katanya, mempelajari dia dari balik mejanya. Anda tampak lebih hadir. Mason mengangkat bahu. Memiliki sesuatu untuk diurus membantu melewati waktu. Apakah hanya itu? Melewati waktu? Dia tidak menjawab secara langsung. Mimpi buruknya telah berubah. Itu tidak lagi tentang Afghanistan. Dia mencondongkan tubuh ke depan. Sekarang tentang apa? Orang-orang yang tidak saya kenal, tempat-tempat yang belum pernah saya kunjungi. Kadang-kadang saya mendengar orang-orang meminta bantuan. Dr. Whitecrow membuat catatan. Pikiran memproses trauma dengan cara yang aneh. Kadang-kadang ia menciptakan skenario baru untuk mengatasi perasaan yang belum terselesaikan. Mason mengangguk, meskipun dia tidak yakin. Mimpi-mimpi ini terasa berbeda, lebih seperti kenangan yang bukan miliknya. Perubahan pada Whiskey bahkan lebih luar biasa. Tulang rusuknya tidak lagi menonjol dan matanya telah kehilangan keputusasaan yang membosankan. Hampir setiap malam Mason masih akan menemukannya berdiri waspada pada pukul 3 pagi menghadap hutan, tetapi dia berhenti mempertanyakan kebiasaan aneh ini. Suatu pagi yang cerah di bulan Oktober, Mason memutuskan sudah waktunya. Dia membawa pelana. Charlie telah membantunya mendapatkan perlengkapan barat bekas yang sudah melihat hari yang lebih baik. Whiskey memandangnya dengan waspada. Coba saja, kata Mason lembut. Kita akan melakukannya perlahan. Yang mengejutkan, Whiskey tetap diam sempurna saat Mason meraba-raba pelana, mengkompensasi keseimbangannya yang canggung. Ketika Mason menarik dirinya ke atas, menggunakan balok pemasangan untuk mengakomodasi kaki palsunya, dia mengharapkan perlawanan. Sebaliknya, Whiskey berdiri dengan sabar dan tenang. Wah, gila, gumam Mason. Mereka mulai dengan berjalan-jalan singkat di sekitar properti. Mason dengan cepat menemukan bahwa menunggang kuda memberikan kebebasan yang telah dilupakan oleh tubuhnya yang rusak, sebuah kelancaran gerakan yang membuatnya merasa utuh kembali. Whiskey tampaknya merasakan keterbatasannya, bergerak dengan hati-hati ketika keseimbangan Mason goyah. Setelah 3 minggu melakukan perjalanan lembut ini, Mason merasa cukup percaya diri untuk menjelajah ke jalan setapak di hutan yang berbatasan dengan propertinya. Udara Oktober terasa segar, dedaunan berderak di bawah kuku Whiskey saat mereka mengikuti jalan setapak yang sudah sering dilalui. Mason baru saja mulai bersantai ke dalam ritme ketika Whiskey tiba-tiba berhenti. Ada apa, nak? Mason menepuk leher kuda itu. Telinga Whiskey berputar ke depan, otot-ototnya menegang. Kemudian, tanpa peringatan, dia berbelok tajam dari jalan setapak ke semak-semak lebat. Hei, pelan-pelan. Mason menarik tali kekang, tetapi Whiskey bertekad, memaksa jalannya melalui semak berduri dan cabang-cabang yang rendah. Mason menunduk untuk menghindari tersapu dari pelana, jantungnya berdebar kencang. Whiskey berhenti. Kuda itu mengabaikannya, bergerak dengan tujuan tunggal melalui hutan. Setelah beberapa menit melakukan perjalanan yang mengkhawatirkan ini, mereka muncul di sebuah lapangan kecil. Sinar matahari menyaring melalui kanopi di atas, menerangi sebidang tanah di samping pohon oak yang tersambar petir. Di sini, akhirnya, Whiskey berhenti. Dia menggaruk tanah, dengan gigih, mendengus. Apa yang merasukimu? Iritasi Mason memudar saat dia melihat sesuatu yang tidak biasa tentang tempat yang ditunjukkan Whiskey. Bumi tampak terganggu, meskipun cukup lama sehingga tumbuh-tumbuhan mulai merebutnya kembali. Rasa ingin tahu mengatasi kehati-hatian, Mason turun dengan canggung, menggunakan cabang yang tumbang untuk menopang dirinya. Dia berlutut di samping area itu. Whiskey terus menggaruk. Tanah itu menyerah dengan mudah, terlalu mudah untuk tanah alami. Seseorang pernah menggali di sini sebelumnya. Setelah memindahkan beberapa inci tanah,
jarinya menyentuh sesuatu yang padat. Menyapu lebih banyak tanah mengungkapkan sebuah kotak amunisi logam, jenis yang digunakan oleh personel militer untuk menyimpan peralatan. Itu lapuk tetapi utuh, segel karetnya menjaga agar isinya terlindungi. Dengan tangan gemetar, Mason membuka kaitnya. Di dalamnya, terbungkus bahan tahan air, dia menemukan sebuah jurnal berjilid kulit, sebuah drive USB, dan 5 tag anjing militer di atas rantai. Dia segera mengenali tag itu, standar yang dikeluarkan untuk personel Angkatan Darat AS. Melepas bungkusnya dengan hati-hati, dia membaca nama-nama itu. Napasnya tercekat pada yang keempat, Running Wolf, James, A. O. Pos. Ya Tuhan, bisik Mason, rasa dingin yang mengejutkan menghampirinya. Kapten James Running Wolf adalah perwira yang menarik Mason dari kendaraan yang terbakar di Afghanistan beberapa detik sebelum ledakan sekunder yang menewaskan Emma. Terakhir kali Mason mendengar, Running Wolf telah dikerahkan dalam misi rahasia 2 tahun lalu dan dilaporkan hilang dalam aksi, diduga tewas. Dengan urgensi yang meningkat, Mason membuka jurnal itu. Tulisan tangannya ketat dan tepat, militer dalam kerapiannya. Halaman pertama bertuliskan nama, Nathan Eaglehart, bersama dengan tanggal dari 8 bulan sebelumnya. Baris pembuka mengirimkan S melalui pembuluh darah Mason. Jika Anda membaca ini, mereka masih hidup. 5 orang yang secara resmi dinyatakan hilang dalam aksi ditahan di luar kehendak mereka. Saya telah mengumpulkan cukup bukti untuk membuktikannya, tetapi mereka sudah tahu tentang saya sekarang. Saya tidak punya banyak waktu lagi. Saya meninggalkan ini di tempat yang hanya bisa ditemukan oleh Whiskey. Dia akan tahu siapa yang bisa dipercaya. Mason menatap kuda itu, yang berdiri mengawasinya dengan saksama. Apa yang telah kau libatkan padaku, nak? Malam itu, saat Mason duduk di meja dapurnya memeriksa isi kotak dengan lebih hati-hati, sebuah kendaraan masuk ke jalan masuknya. Melalui jendela dia mengenali SUV hitam wali kota Lincoln. Dengan tergesa-gesa dia memasukkan jurnal dan tag ke dalam laci sebelum menjawab pintu. Selamat malam, Mason, kata wali kota itu dengan senyum yang dilatih yang tidak mencapai matanya. Seorang pria tinggi berusia 50-an dengan rambut perak dan kulit kemerahan dari seseorang yang menghabiskan waktu di luar ruangan. Wali kota Thomas Lincoln selalu ramah tetapi jauh. Kupikir aku akan mampir dan melihat bagaimana kamu menetap. Kudengar kamu membeli seekor kuda di lelang beberapa waktu lalu. Berita menyebar dengan cepat, jawab Mason, tidak mengundangnya masuk. Kota kecil. Wali kota mengintip ke balik bahu Mason ke arah kandang. Mustang tua, kan? Bagaimana perkembangannya dengan kondisimu? Lebih baik dari yang diharapkan. Wali kota Lincoln mengangguk. Bagus, bagus. Katakan, jika kamu pernah memutuskan dia terlalu merepotkan, aku tahu beberapa orang yang mungkin akan mengambilnya dari tanganmu. Saya melihatnya berakhir di pengolah daging, tetapi kadang-kadang itu adalah pilihan yang paling baik untuk hewan-hewan tua ini. Sesuatu dalam nada suara wali kota membuat bulu kuduk Mason merinding. Saya menghargai perhatiannya, tetapi kami baik-baik saja. Tentu saja, tentu saja. Jangan menjadi orang asing di kota. Kami suka mengawasi para veteran kami. Saat SUV itu pergi, Mason melihat sebuah truk pickup hitam lewat perlahan di jalan utama. Pengemudinya jelas mengawasi kepergian wali kota. Itu adalah pria dari lelang, pria berjaket suede itu. Malam itu Mason bermimpi tentang Kapten Running Wolf yang berteriak dalam kegelapan dan bangun mendapati Whiskey berdiri tegak menghadap hutan, tepat pukul 3 pagi. Kantor lapangan FBI di Cheyenne berjarak 2 jam berkendara dari Clearwater. Mason melakukan perjalanan itu keesokan paginya, kotak amunisi diamankan dalam tas olahraga di sampingnya di kursi penumpang. Dia telah memperdebatkan untuk menelepon terlebih dahulu, tetapi memutuskan untuk tidak melakukannya. Siapa yang akan mempercayai ceritanya? Melalui telepon, seorang veteran yang trauma mengklaim bahwa kuda penyelamatnya membawanya ke bukti tentang tentara yang hilang. Dia akan beruntung jika mereka tidak mengasingkannya. Resepsionis itu menatap kaki palsunya dan sikap militernya, lalu memintanya untuk menunggu ketika dia meminta untuk berbicara dengan seorang agen tentang masalah keamanan nasional. 30 menit kemudian, seorang wanita berjas celana arang mendekat. Dia tinggi, dengan kulit tembaga, tulang pipi tinggi, dan rambut hitam yang ditarik menjadi sanggul yang ketat. Lencana di pinggulnya mengidentifikasinya sebagai agen khusus Sarah Running Bear. Saya diberitahu Anda memiliki informasi tentang personel militer yang hilang, katanya, suaranya profesional tetapi skeptis. Mason mempelajari wajahnya. Apakah Anda memiliki hubungan dengan Kapten James Running Wolf?
Keteguhannya goyah sesaat. Dia sepupu saya. Bagaimana Anda tahu nama itu? Mungkin kita harus berbicara secara pribadi di ruang wawancara kecil. Mason meletakkan tag anjing, jurnal, dan drive USB. Tangan agen Running bersedikit gemetar saat dia mengambil tag sepupunya. Dari mana Anda mendapatkan ini? Mason menceritakan segalanya. Lelang, perilaku aneh Whiskey, kotak yang terkubur. Saat dia berbicara, dia menyadari betapa gilanya kedengarannya. Kuda Anda membawa Anda ke bukti yang terkubur tentang 5 tentara yang hilang. Dia meringkas, nadanya menjelaskan betapa tidak masuk akalnya dia menemukan ini. Saya tahu bagaimana kedengarannya. Apakah Anda tahu apa yang ada di drive ini? Tidak, saya tidak punya komputer. Agen Running memanggil seorang teknisi yang membawa drive itu untuk diperiksa dalam sistem yang aman. Sementara mereka menunggu, dia membaca jurnal Nathan Eaglehart, ekspresinya menjadi semakin suram. Menurut ini, Eaglehart sedang menyelidiki operasi perdagangan manusia yang menggunakan transportasi kuda sebagai penutup, katanya. Akhirnya, dia percaya 5 tentara yang hilang menemukan itu selama latihan-pelatihan di dekat perbatasan Kanada dan ditangkap untuk mencegah paparan. Mengapa dia tidak melaporkannya? Dia melakukannya. Dia membalik ke sebuah halaman. Tertulis di sini, dia menyampaikan kekhawatirannya kepada penegak hukum setempat dan diabaikan, lalu kepada atasannya di peternakan tempat dia bekerja, yang menyuruhnya untuk menghentikannya atau kehilangan pekerjaannya. Teknisi itu kembali dengan cetakan. Drive berisi foto pengawasan, catatan keuangan, dan koordinat, lapornya. Sepertinya bukti operasi penyelundupan yang memindahkan orang dan kuda melintasi perbatasan Kanada. Ada juga catatan medis untuk perawatan eksperimental pada kuda, menguji kapasitas mereka untuk berbagai tugas pelacakan dan deteksi. Agen Running memeriksa foto-foto itu. Beberapa dari ini menunjukkan fasilitas di peternakan Running Wolf di luar Clearwater. Itu dimiliki oleh wali kota Lincoln. Mason selesai. Dia datang ke tempat saya kemarin menanyakan tentang Whiskey. Matanya menyipit. Itu pasti bukan kebetulan. Ada hal lain yang harus Anda ketahui. Whiskey memiliki bekas luka yang tidak biasa, hampir seperti operasi, dan dia berdiri waspada menghadap hutan tepat pukul 3 pagi setiap malam. Dia mempelajarinya. Anda pikir kuda ini adalah bagian dari eksperimen apapun yang ditunjukkan catatan ini? Saya pikir dia lebih dari sekadar kuda Nathan Eaglehart. Saya pikir dia adalah rekannya. Pada saat Mason kembali ke Clearwater, kegelapan telah tiba. Agen Running telah mengambil bukti tetapi memperingatkannya untuk tidak berbicara dengan siapapun tentang pertemuan mereka. Kita perlu memverifikasi informasi ini sebelum melanjutkan. Sementara itu, berhati-hatilah. Jika apa yang ditulis Eaglehart benar, orang-orang ini tidak akan ragu untuk melenyapkan ancaman. Saat Mason berbelok ke propertinya, lampu depannya menyapu kandang. Pintunya menggantung terbuka. Jantungnya berdebar kencang. Dia memarkir dan berjalan tertatih-tatih secepat mungkin ke arahnya, memanggil nama Whiskey. Kuda itu masih di sana, tetapi gelisah, mondar-mandir di kandangnya. Seseorang telah berada di sini. Tidak ada yang tampak hilang, tetapi Mason tidak bisa menghilangkan perasaan dilanggar. Dia memeriksa ulang kunci di kabinnya, lalu duduk di dekat jendela dengan pistol 45 dari laci meja samping tempat tidurnya tergeletak di pangkuannya. Tidur, ketika akhirnya datang, membawa mimpi yang lebih jelas, sebuah ruangan gelap, bau antiseptik, suara orang-orang mendiskusikan protokol pengkondisian dan pelatihan respons. Dia melihat wajah Nathan Eaglehart, mendengarnya berbisik kepada Whiskey. Ingat koordinatnya, ingat siapa yang harus dipercaya. Keesokan harinya Mason pergi ke kota untuk membeli persediaan, sangat menyadari mata yang mengikutinya. Di toko serba ada, percakapan berhenti ketika dia masuk. Juru tulis, yang selalu ramah, tampak gelisah. Di toko pakan, pemiliknya, keponakan Charlie Tuhok, memperingatkannya dengan suara rendah. Orang-orang mengatakan kamu mengajukan pertanyaan tentang hal-hal yang bukan urusanmu. Clearwater melindungi miliknya sendiri. Saya hanya mencoba merawat kuda saya, jawab Mason dengan hati-hati. Beberapa kuda membawa masalah bersama mereka, kata pria itu, melirik ke sekeliling untuk memastikan tidak ada yang mendengarkan. Mustang itu milik seorang pria yang menghilang. Kabarnya dia mencampuri urusan orang lain. Apakah Anda tahu apa yang terjadi padanya? Mata pria itu bergerak-gerak gugup. Tidak, dan saya tidak ingin tahu.
Anda juga tidak seharusnya. Sore itu, Dr. White Crow tiba untuk sesi terjadwal mereka, yang telah dilupakan oleh Mason. Dia memperhatikan penampilannya yang acak-acakan dan pistol yang terlihat di meja samping. Apa yang terjadi, Mason? Dia mempertimbangkan untuk berbohong, tetapi sesuatu dalam tatapannya yang mantap membuatnya ragu. Saya menemukan diri saya dalam situasi yang tidak sepenuhnya saya pahami. Apakah itu ada hubungannya dengan kuda? Dia mengangguk. Jual, katanya tegas. Apapun yang terjadi, itu memicu PTSD Anda. Anda bersenjata, hiperwaspada, dan menunjukkan tanda-tanda paranoia. Itu bukan paranoia jika mereka benar-benar mengejarmu, gumamnya. Dr. White Crow menghela napas. Inilah yang saya bicarakan. Anda telah membuat kemajuan dalam beberapa minggu terakhir, tetapi sekarang Anda mengalami kemunduran. Kuda itu seharusnya membantu pemulihan Anda, bukan membahayakannya. Sebelum Mason bisa menjawab, suara kendaraan yang mendekat membuat mereka berdua berbalik ke arah jendela. Mason melihat truk pickup hitam dari hari sebelumnya masuk ke jalan masuknya. Pria berjaket suede itu keluar, langkahnya yang percaya diri menunjukkan bahwa dia tidak mengharapkan perlawanan. Tetap di dalam, kata Mason kepada Dr. White Crow, meraih pistolnya dan memasukkannya ke pinggangnya di bagian bawah punggungnya. Dia bertemu pengunjung itu di beranda. Dari dekat, pria itu lebih muda dari yang pertama kali Mason kira, mungkin pertengahan 30-an, dengan mata biru dingin dan penampilan lapuk dari seseorang yang menghabiskan banyak waktu di luar ruangan. Mason Redfield? Pria itu bertanya, suaranya membawa sedikit aksen barat. Siapa yang bertanya? John Blackwell, saya mengelola peternakan Running Wolf untuk wali kota Lincoln. Dia tersenyum tanpa kehangatan. Saya mengerti Anda membeli seekor kuda di lelang 6 minggu lalu, seekor Mustang jantan yang lebih tua. Lalu, saya ingin membelinya dari Anda. Dia sebelumnya dimiliki oleh seorang karyawan kami yang pergi tanpa pemberitahuan. Wali kota memiliki keterikatan sentimental dengan hewan itu. Saya bersedia menawarkan $10.000, jauh lebih banyak dari yang dia hargai. Mason merasakan hawa dingin meskipun siang hari terasa hangat. Dia tidak untuk dijual. Senyum Blackwell menegang. Setiap orang punya harga, Tuan Redfield. 15.000. Sudah saya katakan, dia tidak untuk dijual. Topeng kesopanan terlepas. Anda harus mempertimbangkan kembali. Kuda itu berasal dari operasi kami. Dia menjadi milik kami. Penguasaan adalah 9/10 dari hukum. Tuan Blackwell, hukum terbuka untuk interpretasi di daerah ini. Dia menyerahkan kartu nama kepada Mason. Ketika Anda berubah pikiran, hubungi nomor itu. Penawaran itu kedaluarsa dalam 48 jam. Saat Blackwell pergi, Dr. White Crow bergabung dengan Mason di beranda. Siapa itu? Masalah? Mason menjawab, sesi kita sudah selesai untuk hari ini, dokter. Saya perlu memeriksa Whiskey. Selama 3 hari Mason menjaga Whiskey tetap dekat dengan kabin, tidak mengambil risiko jalan setapak di hutan. Dia tidur di kandang dengan pistol di sisinya. Pada pagi keempat dia bangun mendapati Whiskey sangat gelisah, menggaruk tanah dan melihat ke arah hutan dengan fokus tunggal. Ada apa, nak? Apa yang ingin kau katakan padaku? Membuat keputusan, Mason memasang pelana Whiskey dan menungganginya. Tunjukkan padaku. Kuda itu tidak membutuhkan dorongan lebih lanjut. Dia segera berangkat, bukan menuju lapangan tempat mereka menemukan kotak amunisi, tetapi lebih dalam ke hutan mengikuti jalan setapak permainan yang hampir tidak terlihat di antara semak-semak. Mereka melakukan perjalanan selama hampir 1 jam, medan menjadi semakin terjal. Soket kaki Mason bergesekan dengan menyakitkan di tunggulnya, tetapi dia mengertakkan gigi dan terus maju. Akhirnya, Whiskey berhenti di jurang terpencil di mana sebuah sungai kecil menetes di antara bebatuan yang ditutupi lumut. Kuda itu menggaruk dengan gigi di sebidang tanah dekat dasar batu besar. Bumi di sini tidak menunjukkan tanda-tanda gangguan yang jelas, tetapi Mason telah belajar untuk mempercayai insting Whiskey. Turun dengan susah payah, dia menggunakan sekop lipat dari tas pelananya untuk menggali di tempat yang ditunjukkan kuda itu. Sedalam 8 inci, sekop itu mengenai sesuatu yang lunak namun padat. Menyapu tanah dengan tangannya, Mason menemukan kain, terpal yang membusuk melilit sebuah benda. Saat dia menariknya keluar, bau busuk yang memuakkan menyerangnya. Di dalam terpal itu ada sisa-sisa manusia,
sebagian, seolah-olah hewan telah menyebarkan beberapa tulang. Tengkorak dengan patah tulang yang khas menatapnya. Mason tersandung mundur, empedu naik di tenggorokannya. Whiskey meringkik lembut, menyundul bahunya seolah menghibur. "Ya Tuhan," bisik Mason. Tangannya gemetar saat dia menutupi sisa-sisa itu dan mengeluarkan teleponnya. Tidak ada sinyal sedalam ini di hutan. Kita harus kembali. Perjalanan pulang terasa tegang. Mason terus-menerus mengamati pepohonan untuk mencari pengintai. Ketika mereka akhirnya sampai di propertinya, dia mengunci Whiskey di kandang dan menelepon saluran langsung agen Running Bear, yang telah dia berikan kepadanya untuk keadaan darurat. "Aku telah menemukan sisa-sisa," katanya tanpa basa-basi. Ketika dia menjawab, "Di hutan dekat propertiku." "Aku pikir itu mungkin Nathan Eaglehart." Terdengar jeda. "Tetap di tempatmu, jangan beritahu siapapun. Aku akan berada di sana bersama tim secepat mungkin." Sambil menunggu, Mason meninjau apa yang dia ketahui, apa yang telah Nathan Eaglehart temukan, operasi perdagangan manusia yang menggunakan transportasi kuda sebagai kedok. Entah bagaimana dia telah mengetahui bahwa 5 tentara yang hilang, termasuk Kapten Running Wolf, sedang ditawan. Sebelum dia dapat mengungkap konspirasi itu, dia terbunuh, tetapi tidak sebelum menyembunyikan bukti yang hanya dapat ditemukan oleh kudanya. Tetapi mengapa Whiskey begitu terpaku pada pukul 3 pagi? Apa yang terjadi pada saat itu? Mason masih merenungkan hal ini ketika agen Running bertiba dengan 3 agen lainnya dan tim forensik. Mereka mengambil keterangannya, lalu mengikuti arahannya ke jurang. 6 jam kemudian mereka kembali. Identifikasi awal memastikan itu adalah Nathan Eaglehart. Agen Running Bear memberitahunya dengan muram, trauma benda tumpul di tengkorak. Dia telah meninggal sekitar 8 bulan, sesuai dengan kehilangannya. Lalu, apa sekarang? Sekarang kita bergerak hati-hati. Biro sedang memeriksa petunjuk dari flash disk USB, tetapi kita membutuhkan lebih banyak sebelum kita dapat melakukan penangkapan. Ini melampaui korupsi lokal. Catatan keuangan menunjukkan hubungan dengan jaringan internasional. Bagaimana dengan para prajurit? Ekspresinya menegang. Kami menemukan bukti, mereka masih hidup baru-baru ini 3 minggu yang lalu. Tetapi ada hal lain yang perlu kamu lihat. Dia menyerahkan dokumen yang diambil dari mobilnya, sebuah manifest pengiriman tertanggal 2 hari sebelumnya. Ini ada di flash disk USB, tetapi dienkripsi. Tim teknologi kami baru saja memecahkannya pagi ini. Ini menunjukkan 5 ternak khusus sedang dipersiapkan untuk transportasi melintasi perbatasan Kanada tepat dalam 72 jam. Mason merasakan ketakutan dingin menyelimutinya. Mereka memindahkannya? Ya, dan begitu mereka melintasi perbatasan itu, yurisdiksi kita menjadi rumit. Operasi pemulihan internasional dapat memakan waktu berminggu-minggu untuk diorganisasikan, minggu-minggu yang mungkin tidak dimiliki orang-orang itu. Apa yang akan kamu lakukan? Agen Running beragu-ragu. Secara resmi, kami sedang membangun kasus. Tidak resmi, dia merendahkan suaranya, keluarga James. Aku tidak bisa duduk diam selama berminggu-minggu sementara birokrat memutuskan bagaimana melanjutkan. Mason segera mengerti. Kamu membutuhkan seseorang yang dapat bergerak lebih bebas daripada FBI, seseorang yang tidak punya apa-apa untuk kehilangan. Aku tidak mengatakan itu. Kamu tidak perlu mengatakannya. Mason melirik ke arah kandang tempat Whiskey mengawasi mereka melalui pintu atas yang terbuka. Aku pikir aku tahu mengapa dia selalu berdiri siaga pada pukul 3 pagi. Jurnal itu menyebutkan titik pertemuan untuk koordinat darurat di dekat perbatasan. Aku yakin saat itulah mereka memindahkan kargo mereka. Itu asumsi besar. Mungkin, tetapi Whiskey tahu sesuatu yang tidak kita ketahui. Dia ada di sana. Dia melihat apa yang terjadi pada Nathan, dan entah bagaimana dia tahu di mana para prajurit itu ditahan. Agen Running bertampak skeptis. Kamu menyarankan kita mengikuti petunjuk kuda? Aku menyarankan kita menggunakan setiap sumber daya yang tersedia. Whiskey menemukan kotak amunisi. Dia menemukan sisa-sisa Eaglehart. Bagaimana jika dia bisa menemukan para prajurit juga? Malam itu, setelah agen Running berpergi dengan janji untuk kembali keesokan harinya, Mason duduk di berandanya mengamati bintang-bintang. Beban pistol di pangkuannya terasa familiar tetapi tidak lagi menghibur. Selama berminggu-minggu itu mewakili jalan keluar, cara untuk melarikan diri dari rasa sakit dan bersalah yang telah mengikutinya pulang dari Afghanistan. Sekarang itu mewakili sesuatu yang lain, alat,
sarana untuk mencapai tujuan. Dari kandang terdengar ringkikan lembut Whiskey. Mason memeriksa jam tangannya, pukul 2.58 pagi. Berdiri dengan susah payah, dia berjalan ke kandang tepat pada waktunya untuk melihat Whiskey mengambil posisi siaganya. Telinga terangkat, tubuh tegang, menghadap timur laut, ke arah perbatasan Kanada. "Aku mendengarmu, Nak," kata Mason lembut. "Kita akan menemukan mereka." Seolah mengerti, Whiskey berbalik untuk menatapnya, mata cerdas itu memantulkan cahaya bulan. Pada saat itu Mason merasakan kepastian yang tidak bisa dia jelaskan. Kuda ini telah memilihnya karena suatu alasan dan bersama-sama mereka akan berjalan ke jantung bahaya. Apa yang tidak bisa diketahui Mason adalah bahwa pada saat yang tepat itu, di ruang bawah tanah yang diperkuat di bawah lumbung utama peternakan Running Wolf, Kapten James Running Wolf sedang menggaruk tanda lain di dinding selnya, tanda ke-730. 2 tahun dalam penawanan. Dan di ruang pengawasan di atas, John Blackwell sedang menonton rekaman dari kamera tersembunyi di properti Mason, meraih teleponnya untuk menelepon wali kota Lincoln dengan berita yang akan memulai tindakan terakhir dari drama mematikan ini. Rencananya sederhana tetapi berbahaya. Agen Running akan melanjutkan penyelidikan resmi, mengumpulkan bukti untuk penangkapan akhirnya, sementara Mason akan melakukan pengintaian di sekitar peternakan Running Wolf mencari tanda-tanda para prajurit yang ditawan. Dengan hanya 48 jam sebelum transportasi yang dijadwalkan, mereka tidak bisa menunggu persetujuan birokrasi untuk penyerbuan. Mason menghabiskan pagi itu untuk mempersiapkan diri. Dia menggali perlengkapan militernya yang lama, rompi taktis, penglihatan malam, monokuler, dan pisau tempur. Beban peralatan yang familiar membawa kembali ingatan otot dari waktunya di pasukan khusus. Dia pernah menjadi baik, sangat baik, dalam bergerak tanpa terlihat dan mengumpulkan intelijen. Apakah keterampilan itu tetap cukup tajam adalah pertanyaan lain. Sepenuhnya. Saat senja dia menunggangi Whiskey. Kuda itu tampaknya merasakan beratnya misi mereka, berdiri diam sempurna saat Mason menyesuaikan perlengkapan. Dia telah memodifikasi sadel agar lebih mengakomodasi prostetiknya dan mengemas tas pelana dengan kebutuhan pokok, air, protein bar, perlengkapan pertolongan pertama, dan teropong. Pistol kaliber 45 diamankan di sarung bahu di bawah jaketnya. Hanya pengintaian, dia mengingatkan dirinya sendiri saat dia menunggangi. Amati dan laporkan kembali. Peternakan Running Wolf terletak 3 mil di utara properti Mason, dapat diakses melalui jaringan jalan setapak belakang yang berkelok-kelok melalui hutan. Dia telah mempelajari peta daerah itu, mencatat bangunan utama dan rute pendekatan yang mungkin yang menawarkan perlindungan. Saat kegelapan tiba, dia mendesak Whiskey maju, tetap berada di bawah kanopi pepohonan untuk menghindari disiluetkan dengan latar langit malam. 1 jam ke dalam perjalanan mereka, hutan terbuka untuk mengungkapkan pemandangan peternakan yang luas. Di bawah, rumah utama berdiri, diterangi, di pusat properti, sebuah rumah kayu yang luas yang sesuai dengan kekayaan wali kota. Di belakangnya terbentang kompleks kandang dan bangunan luar, dan lampu keamanan memancarkan kolam kecerahan yang keras, sementara ruang diantaranya tetap dalam bayangan yang dalam. Mason menghitung 4 orang berpatroli di lapangan. Gerakan mereka menunjukkan pelatihan profesional daripada pekerja peternakan biasa. Terlalu banyak keamanan untuk kuda, gumamnya kepada Whiskey yang berdiri diam sempurna, telinga ke depan dan waspada. Menggunakan monokuler penglihatan malamnya, Mason mensurvei bangunan luar. Kandang terbesar menarik perhatiannya. Jendelanya berwarna hitam dan 2 pria bersenjata menjaga pintu masuk utama. Saat dia melihat sebuah SUV hitam dengan kaca film berhenti, wali kota Lincoln muncul dari sisi penumpang, diikuti oleh John Blackwell dari kursi pengemudi. Mereka berbicara singkat sebelum memasuki kandang, para penjaga tersentak saat mereka lewat. Mason membutuhkan tampilan yang lebih dekat. Dia membimbing Whiskey menuruni jalan setapak permainan yang mendekati peternakan dari timur, tempat garis pepohonan berada dalam jarak 100 yard dari bangunan luar. Risiko deteksi meningkat dengan setiap langkah, tetapi begitu juga tekadnya. Di suatu tempat di properti ini, 5 tentara Amerika ditahan di luar keinginan mereka. Orang-orang yang, seperti dia, telah bersumpah untuk membela negara mereka, hanya untuk ditinggalkan ketika mereka paling membutuhkan bantuan. Di tepi hutan, Mason turun dan mengamankan Whiskey ke pohon. "Tenang, Nak," bisiknya, menepuk leher kuda itu. "Aku akan kembali." Menggunakan bayangan sebagai penutup, Mason bergerak dari bangunan ke bangunan, kaki prostetiknya membuat siluman lebih menantang daripada di hari-hari tugas aktifnya. Setiap langkah membutuhkan penempatan yang hati-hati untuk menghindari suara-suara yang bisa membocorkan keberadaannya.
Dia melewati sebuah rumah susun kecil tempat penjaga yang tidak bertugas bersantai, suara pertandingan sepak bola melayang melalui jendela yang terbuka. Di baliknya berdiri sebuah garasi yang menampung beberapa kendaraan, termasuk truk pengangkut ternak, kemungkinan yang ditujukan untuk penyeberangan perbatasan besok. Saat Mason mendekati kandang utama, dia mendengar sebuah kendaraan datang ke jalan masuk, menekan dirinya ke dalam bayangan silopakan. Dia menyaksikan SUV lain tiba. Dua pria bersetelan jas muncul, sikap mereka militer meskipun pakaian sipil mereka. Mereka segera diizinkan masuk ke dalam kandang oleh para penjaga. Mason mengelilingi struktur itu mencari jalan masuk lain. Di sisi utara dia menemukan jendela ventilasi kecil, sedikit terbuka, memeriksa kamera pengintai dan tidak menemukan apapun. Dia menggunakan tumpukan jerami di dekatnya untuk menjangkaunya. Pembukaan itu sempit, terutama dengan prostetiknya, tetapi dia berhasil menyelinap masuk, jatuh diam-diam ke tumpukan peti di dalam. Interiornya dibagi menjadi beberapa bagian. Bagian depan berisi peralatan kandang dan kandang kuda yang khas, tetapi perhatian Mason tertarik ke pintu logam berat di bagian belakang, diamankan dengan tombol angka elektronik. Suara-suara rendah melayang dari baliknya. Bergerak hati-hati di antara bayangan, dia mendekat cukup dekat untuk mendengar percakapan itu. Para pembeli semakin tidak sabar, kata suara yang tidak dikenal. Kami berjanji pengiriman berbulan-bulan lalu. Keadaan berubah, jawab Wali Kota Lincoln dengan halus. Situasi Eaglehart membutuhkan penanganan yang hati-hati. Kamu bilang itu sudah selesai. Sudah. Tubuhnya tidak akan ditemukan. Dan kami telah menemukan kudanya. Blackwell menangani akuisisi dan paketnya. Apakah mereka siap untuk transportasi? Lihat sendiri. Sebuah bunyi bip menunjukkan tombol angka sedang diaktifkan. Mason mundur lebih dalam ke dalam bayangan saat pintu logam itu terbuka. Dari tempat persembunyiannya, dia melihat sekilas tangga yang mengarah ke bawah sebelum orang-orang itu turun. Pintu menutup secara otomatis di belakang mereka. Mason menunggu beberapa menit, lalu mendekati tombol angka. 6 digit, mungkin tanggal. Dia ingat jurnal Nathan Eaglehart dan signifikansi pukul 3 pagi. Secara naluriah, dia mencoba 030. Lampu tetap merah. Lalu dia mencoba 150300, tanggal 15 Maret pukul 3 pagi, tanggal Nathan pertama kali menemukan operasi itu, menurut jurnalnya. Lampu berubah hijau. Pintu terbuka dengan klik lembut, jantung berdebar kencang. Mason membukanya dengan hati-hati. Tangga beton mengarah ke ruang bawah tanah, sebuah bunker yang dipasang kembali yang tampaknya bertentangan dengan eksterior pedesaan kandang. Suara-suara bergema dari bawah. Dia turun diam-diam, selangkah demi selangkah, setiap indera dalam keadaan siaga tinggi. Ruang bawah tanah terbuka ke koridor dengan beberapa pintu di kedua sisi. Melalui jendela di salah satunya, Mason melihat peralatan pengawasan canggih yang memantau seluruh properti peternakan. Ruangan lain berisi perlengkapan medis dan apa yang tampak sebagai peralatan kedokteran hewan, meskipun beberapa barang tampak lebih cocok untuk subjek manusia. Di ujung koridor berdiri pintu berat lain, yang dijaga oleh seorang pria bersenjata yang mondar-mandir. Di baliknya, Mason bisa mendengar suara Wali Kota Lincoln. Kemajuan luar biasa. Meskipun perlawanan awal mereka, protokol pengkondisian sangat efektif pada subjek penduduk asli Amerika. Mason merasa mual. Mereka berbicara tentang Kapten Running Wolf. Dia membutuhkan gangguan. Merogoh sakunya, dia menemukan kerikil kecil yang dia ambil di luar. Dengan presisi yang terlatih, dia melemparkannya ke koridor tempat itu bergemerincing di pintu ruang pengawasan. Penjaga segera pergi untuk menyelidiki. Mason memanfaatkan kesempatan itu, bergerak cepat meskipun kakinya, untuk menaklukkan pria itu dari belakang dengan cekikan yang terlatih. Penjaga berjuang sebentar sebelum kehilangan kesadaran. Mason menyeretnya ke lemari perlengkapan terdekat, mengamankannya dengan ikatan resleting dari rompi taktisnya dan menyumpalnya dengan bandana pria itu sendiri. Suara-suara di dalam ruangan menjadi sunyi. Mason menekan dirinya ke dinding di samping pintu. Mendengarkan, dia bisa mendengar gerakan beberapa orang. Lalu suara Wali Kota Lincoln lagi. Blackwell, periksa Roberts. Dia seharusnya sudah melapor sekarang. Mason memiliki beberapa detik untuk memutuskan, menunggu Blackwell dan mencoba menjatuhkannya juga, atau bertindak segera. Pilihan itu dibuat untuknya. Ketika pintu mulai terbuka, dia melemparkan berat badannya ke arahnya, menjatuhkan Blackwell ke belakang dalam gerakan yang sama. Dia mengeluarkan pistol kaliber 45-nya dan memasuki ruangan. Jangan bergerak,
Perintahnya, menyapu pistol ke seluruh orang-orang yang berkumpul. Wali Kota Lincoln, kedua pengunjung bersetelan jas dan Blackwell, yang sedang mendapatkan kembali keseimbangannya. Tetapi perhatian Mason segera tertarik ke sisi jauh ruangan tempat 5 pria berpakaian kotor duduk di borgol ke kursi logam. Mereka menunjukkan tanda-tanda kekurangan gizi dan pelecehan, wajah memar, mata cekung. Di antara mereka, Mason mengenali Kapten James Running Wolf, lebih kurus dari ingatannya tetapi tidak salah lagi. Mason Redfield, suara Running Wolf terdengar tidak percaya. Kita tidak punya banyak waktu, kata Mason, menjaga pistolnya tetap mengarah ke wali kota. Aku akan mengeluarkanmu dari sini. Ketenangan wali kota Lincoln tidak pernah goyah. Kamu membuat kesalahan serius, Tuan Redfield. Apakah kamu tahu siapa orang-orang ini? Apa yang telah mereka lakukan? Simpan saja, jawab Mason. Agen Running Bear dari FBI tahu persis di mana aku berada dan apa yang telah aku temukan. Mendengar nama Running Bear, kilatan kekhawatiran akhirnya menerobos fasad wali kota. Sarah Running Bear adalah agen junior tanpa wewenang untuk melakukan apa? Menyelidiki penculikan tentara Amerika, pembunuhan Nathan Eaglehart, operasi perdagangan manusia yang kamu jalankan di bawah kedok peternakanmu? Sambil berbicara, Mason telah bergerak ke arah para tawanan, menjaga pistolnya tetap stabil. Salah satu pria bersetelan jas perlahan meraih ke dalam jaketnya, tangan di tempat yang bisa aku lihat, bentak Mason. Terlambat, pria itu mengeluarkan pistol kecil. Mason menembak lebih dulu, mengenainya di bahu. Tembakan itu memekakan telinga di ruang tertutup. Pria yang terluka itu menjatuhkan senjatanya, mengutuk kesakitan. Dalam kekacauan yang terjadi, Blackwell menerjang Mason. Mereka menabrak meja, mengirim peralatan berserakan. Kaki prostetik Mason terpelintir dengan canggung, mengirim rasa sakit yang membara melalui anggota tubuhnya yang tersisa. Blackwell, memanfaatkan keuntungan itu, merebut pistol dari tangan Mason dan membantingkan tinju ke wajahnya. Bintang-bintang meledak di penglihatan Mason. Dia merasakan darah. Melalui dering di telinganya, dia mendengar wali kota Lincoln berteriak minta pengekangan. Ini telah menjadi sangat salah. Kemudian suara baru memotong keributan itu. Alarm bernada tinggi berdering dari ruang pengawasan. Di monitor yang terlihat melalui pintu yang terbuka, Mason melihat sekilas banyak sosok bergerak di seberang properti peternakan, perlengkapan taktis mengidentifikasi mereka sebagai penegak hukum. FBI. Angkat tangan, terdengar teriakan dari atas. Wajah wali kota Lincoln berkerut karena amarah. Selesaikan dia dan bakar buktinya, perintahnya kepada Blackwell. Kemudian menoleh ke pria bersetelan jas yang tidak terluka. Ambil truknya, kita masih punya waktu untuk memindahkan aset utama. Blackwell mengangkat pistol Mason sendiri ke kepalanya. Seharusnya menjauh. Sebuah tembakan terdengar, tetapi bukan dari tangan Blackwell. Manajer peternakan terhuyung-huyung, noda merah mekar di dadanya. Di belakangnya berdiri Kapten Running Wolf, yang entah bagaimana telah membebaskan satu tangannya dan merebut pistol yang dijatuhkan oleh pria bersetelan jas yang terluka. Itu untuk 2 tahun neraka, kata Running Wolf saat Blackwell pingsan. Lebih banyak tembakan meletus dari atas saat agen FBI menghadapi perlawanan dari penjaga peternakan. Wali kota Lincoln dan pria bersetelan jas yang tidak terluka memanfaatkan kebingungan itu untuk melarikan diri melalui pintu samping yang sebelumnya disembunyikan. Mason, berjuang menahan rasa sakit, menyeret dirinya ke para tawanan. Kunci, desahnya. Running Wolf mengangguk ke arah laci meja. Kanan atas, mereka menyimpannya dekat untuk mengejek kami. Mason mengambil kunci dan mulai membebaskan para prajurit. Mereka lemah tetapi bertekad, saling membantu berdiri dengan kaki yang atrofi. Ada pintu keluar belakang, kata salah satu dari mereka, seorang pria kurus dengan garis-garis sersan yang ditato di lengannya. Mereka akan membawa kami keluar dari sana untuk sesi pelatihan. Bisakah kamu berjalan? Mason bertanya kepada Running Wolf yang mendukung seorang rekan yang sangat lemah. Sudah menunggu 2 tahun untuk keluar dari sini, jawab kapten dengan muram. Pimpin jalan. Mereka mengikuti lorong tersembunyi, sebuah terowongan sempit yang miring ke atas menuju tepi properti. Soket kaki Mason menggiling dengan menyakitkan pada daging mentah, tetapi dia mendorongnya, fokus untuk membawa orang-orang ini ke tempat yang aman. Di belakang mereka suara-suara dari serangan FBI semakin jauh. Terowongan itu muncul di gudang peralatan kecil di dekat garis pepohonan, tepat di tempat Mason meninggalkan Whiskey. Tetapi saat mereka tersandung ke udara terbuka, 2 sosok menghalangi jalan mereka, wali kota Lincoln dan rekannya, keduanya bersenjata.
Upaya pelarian yang mengesankan, kata wali kota dengan dingin. Tapi ini berakhir sekarang. Dari pepohonan terdengar suara yang membekukan semua orang di tempatnya, ringkikan menantang dari kuda yang marah. Whiskey telah membebaskan diri dari pengekangan dan sekarang menyerang ke arah orang-orang bersenjata 1000 pon otot dan amarah. Wali kota menembak dengan liar, meleset saat kuda itu menimpanya. Pria bersetelan jas itu berbalik untuk lari, tetapi tidak cukup cepat. Kuku Whiskey mengenainya tepat di punggung, membuatnya terjerembab tidak sadarkan diri. Wali kota Lincoln berhasil menghindari serangan awal, mengarahkan senjatanya ke Mason dan para prajurit yang melemah. Aku tidak akan dihancurkan oleh, kata-katanya terputus saat Whiskey berputar dan menendang dengan kaki belakang yang kuat, mengenai wali kota di dada. Dampaknya melemparkannya ke dinding gudang tempat dia jatuh, senjatanya jatuh dari jari-jari lemas. Mason menatap dengan takjub saat Whiskey berlari ke sisinya, menyentuhnya dengan lembut seolah memeriksa luka. Aku pikir kudamu baru saja menyelamatkan hidup kita, kata Running Wolf dengan sedikit senyum pertama yang dilihat Mason di wajahnya. Dia telah menyelamatkan nyawa lebih lama dari yang kita tahu, jawab Mason, menepuk leher Whiskey. Ayo bawa kalian semua ke tempat yang aman sebelum sebuah retakan tajam bergema melalui pepohonan. Whiskey tersentak dengan keras, noda merah muncul di lambungnya. Di belakang mereka, wali kota Lincoln telah berjuang untuk berlutut, pistol cadangan kecil berasap di tangannya. Jika aku akan jatuh, gerutunya, begitu juga kuda sialan itu. Running Wolf bereaksi seketika, melepaskan satu tembakan yang mengenai wali kota di tengah dahinya. Tetapi kerusakan telah terjadi. Whiskey terhuyung-huyung, sisi-sisinya terengah-engah saat darah mengalir dari luka. Tidak, Erang Mason menangkap kepala kuda itu saat dia tenggelam berlutut. Bertahanlah, nak. Bantuan akan datang. Di kejauhan kendaraan FBI mendekat, lampu berkedip. Agen Running telah berhasil memobilisasi serangan meskipun ada hambatan birokrasi. Tetapi saat Mason memeluk kepala Whiskey, dia khawatir mungkin sudah terlambat untuk hewan luar biasa yang telah membawa mereka semua bersama. Kuda yang telah membawa kebenaran melalui berbulan-bulan kegelapan menunggu seseorang yang akan mengerti. Jam-jam berikutnya berlalu dalam kabut sirene, teriakan, dan efisiensi klinis tanggap darurat. Agen Running telah mengordinasikan tidak hanya tim taktis FBI tetapi juga dukungan medis, penting bagi 5 tentara kurus yang telah mengalami 2 tahun penahanan dan pelecehan. Mason hampir tidak mendaftarkan kekacauan di sekelilingnya, perhatiannya tertuju sepenuhnya pada Whiskey, yang terbaring bernapas dangkal di tanah, darah menggenang di bawah tubuhnya yang gemetar. Kita membutuhkan dokter hewan? Mason berteriak kepada siapapun yang mau mendengarkan. Kuda itu telah ditembak. Seorang paramedis, berlutut di sampingnya, memberi tekanan pada luka Whiskey. Peluru tampaknya telah memasuki lambung tetapi meleset dari organ vital, katanya. Namun dia kehilangan banyak darah. Agen Running mendekat, wajahnya yang biasanya tenang menunjukkan ketegangan setelah baku tembak. Dukungan dokter hewan akan datang dalam 15 menit. Kami telah mengamankan kompleks itu, 10 penangkapan sejauh ini, termasuk kepemimpinan yang tersisa dari lingkaran perdagangan. Mason hampir tidak mendengarnya. Dia tidak boleh mati, katanya, membelai leher Whiskey. Mata kuda itu, biasanya begitu waspada dan cerdas, menjadi tumpul karena rasa sakit dan kehilangan darah. Tidak setelah semua yang telah dia lakukan. Running meremas bahunya sebentar sebelum berbalik untuk mengordinasikan operasi yang sedang berlangsung. Kapten Running Wolf, meskipun kondisinya lemah, menolak evakuasi medis sampai dia memberikan pernyataan awal. Sekarang dia berjalan ke sisi Mason, jatuh dengan menyakitkan berlutut di samping Whiskey. Ini kuda yang menemukan bukti Eaglehart, tanyanya, suaranya serak karena dehidrasi. Mason mengangguk, tidak percaya pada dirinya sendiri untuk berbicara. Kalau begitu aku berutang nyawa padanya. Running Wolf meletakkan tangan di moncong Whiskey. Bertahanlah, saudara, pekerjaanmu belum selesai. Dokter hewan, ketika dia akhirnya tiba, sangat jujur setelah penilaian awalnya. Peluru itu pecah. Dia memiliki pecahan peluru di seluruh rongga perutnya. Bahkan jika kita membuatnya cukup stabil untuk diangkut ke fasilitas bedah, usianya dan tingkat cederanya, dia membiarkan implikasinya menggantung. Lakukan semua yang kamu bisa, desak Mason. Harga bukan masalah. Dia menatapnya dengan belas kasih tetapi realistis. Ini bukan tentang uang, Tuan Redfield, ini tentang penderitaan. Di usianya, dengan cedera ini, kita perlu mempertimbangkan apa yang manusiawi.
Kata-kata itu menghantam Mason seperti pukulan fisik. Di sekelilingnya operasi penyelamatan berlanjut. Para prajurit sedang dimuat ke ambulans. Bukti sedang dikumpulkan, penangkapan diproses, tetapi dalam gelembung kecil rumput bernoda darah ini, waktu tanpa ditangguhkan saat Mason menghadapi pilihan yang mustahil. Kamu mengatakan aku harus, dia tidak bisa menyelesaikan kalimat itu. Aku mengatakan itu mungkin pilihan yang paling baik, jawab dokter hewan dengan lembut. Aku bisa memberinya sesuatu untuk rasa sakitnya sekarang. Buat dia nyaman. Lalu kamu bisa menghabiskan waktu bersamanya sebelum kita memberikan obat eutanasia. Mason menatap mata Whiskey dan melihat pengertian di sana, kesadaran cerdas yang sama yang telah menariknya ke kuda itu dilelang, hubungan yang sama yang telah menariknya kembali dari ambang kehancuran dirinya sendiri. Tinggalkan kami sebentar, dia berhasil berkata. Ketika mereka sendirian, Mason menyandarkan dahinya ke Whiskey, air mata jatuh dengan bebas sekarang. Aku minta maaf, nak. Aku sangat menyesal. Pernapasan kuda itu menjadi lebih berat. Setiap napas merupakan perjuangan yang terlihat. Obat penghilang rasa sakit telah berefek tetapi tidak dapat menghentikan pendarahan internal. Mason meraih sarungnya tempat pistol kaliber 45-nya telah dikembalikan kepadanya setelah baku tembak. Satu tembakan cepat akan mengakhiri penderitaan Whiskey segera. Belas kasihan yang sama yang dia lihat diberikan kepada hewan tempur yang terluka parah di Afghanistan. Tangannya menutup di sekitar pegangan. Itu akan cepat, bersih, tindakan kebaikan terakhir untuk hewan yang telah menyelamatkan tidak hanya 5 tentara tetapi Mason sendiri. Saat dia mengeluarkan senjata itu, pikirannya terlintas kembali ke hari yang mengerikan itu di Afghanistan. Ledakan yang mengambil kakinya hanyalah permulaan. Dia sadar, terjebak di dalam kendaraan yang terbakar, ketika Emma tiba dengan konvoi kemanusiaan. Dia seharusnya tidak berada di sana, telah terbang untuk mengejutkannya, anak pertama mereka tumbuh di dalam dirinya. Dia menyaksikan tanpa daya saat dia berlari ke arahnya, mengabaikan bahaya. Kapten Running Wolf telah menarik Mason keluar beberapa detik sebelum ledakan sekunder, tetapi dia tidak dapat menjangkau Emma tepat waktu. Mason telah melihat semuanya, tidak berdaya untuk menyelamatkannya, tidak berdaya untuk mati di sampingnya. Ingatan itu menghantuinya selama bertahun-tahun, memicu rasa bersalahnya, depresinya, perenungannya setiap malam tentang senjata yang sama yang sekarang dia pegang. Setiap malam dia bertanya pada dirinya sendiri, mengapa dia selamat ketika dia tidak? Hak apa yang dia miliki untuk terus hidup ketika dia dan anak mereka yang belum lahir telah ditolak kesempatan itu? Sekarang, menatap mata Whiskey yang penuh rasa sakit, dia mengenali sesuatu yang telah dia lewatkan. Hidup bukanlah hak untuk diperoleh. Itu adalah hadiah, kadang-kadang mengerikan dalam keacakan, kekejaman, dan keindahannya. Aku tidak bisa melakukannya, bisiknya, mengembalikan pistol ke sarungnya. Aku tidak akan menyerah padamu. Dokter hewan kembali dengan asistennya, perlengkapan medis di tangan. Apakah kamu sudah memutuskan? Tanyanya lembut. Kita berjuang, kata Mason dengan tegas. Apapun yang diperlukan, dia pantas mendapatkan setiap kesempatan. Dia mengangguk, meskipun ekspresinya tetap ragu. Kami akan menstabilkannya untuk transportasi. Pusat bedah equine terdekat berada di Sheridan, sekitar 90 menit perjalanan. Saat mereka bekerja untuk mempersiapkan Whiskey untuk perjalanan, Kapten Running Wolf mendekat lagi, sekarang dibungkus dengan selimut syok dan terhubung ke infus yang dibawa oleh para medis yang menderita di sampingnya. Kamu menyelamatkan hidupku hari ini, katanya kepada Mason, semua hidup kami. Mason menggelengkan kepalanya. Aku hampir membuatmu terbunuh jika agen Running bertidak memobilisasi serangan. Tapi kamu datang mencari, Running Wolf menyela. Ketika semua orang menganggap kami sebagai korban dari misi rahasia yang salah, kamu datang mencari. Dia menunjuk ke arah Whiskey. Kalian berdua. Aku seharusnya menemukanmu lebih cepat. Wajah Running Wolf yang lapuk menunjukkan sedikit rasa bersalah yang sama. Mason tahu betul, kamu sedang memikirkan Afghanistan, bukan? Tentang istrimu? Mason mendongak dengan tajam. Bagaimana kamu? Aku tidak pernah melupakan namamu atau apa yang terjadi hari itu. Aku membawanya bersamaku selama 2 tahun dalam penahanan. Suara serigala berlari meninggi. Aku mencoba menghubunginya, Redfield. Aku bersumpah padamu, aku mencoba. Aku tahu kamu mencoba, kata Mason, dan menyadari bahwa dia bersungguh-sungguh. Kemarahan yang dia pendam pada serigala berlari karena menyelamatkannya alih-alih Emma, pada dirinya sendiri karena selamat, telah menutupi kebenaran yang lebih dalam,
tidak ada yang bisa disalahkan kecuali orang-orang yang menanam bom. Tuan, kami benar-benar perlu membawa Anda ke rumah sakit, para medis mendesak serigala berlari. Sebentar. Kapten berlutut lagi di samping Whiskey, membisikkan sesuatu dalam bahasa yang terdengar seperti Lakota, sebelum berdiri dengan susah payah. Kepada Mason, dia berkata, jangan menyerah padanya atau dirimu sendiri. Saat serigala berlari dibawa pergi, tim dokter hewan mengumumkan bahwa mereka siap memindahkan Whiskey. Itu akan menjadi transportasi yang sulit tanpa jaminan keberhasilan, tetapi menyaksikan kuda itu berjuang untuk setiap napas, Mason membuat keputusan. Aku ikut dengannya, katanya kepada dokter hewan itu, suaranya tidak memberi ruang untuk bantahan. Saat mereka memuat Whiskey ke dalam transportasi khusus, salah satu tentara yang diselamatkan, yang termuda dari kelima orang itu, baru berusia 20-an, mendekati Mason. Wajahnya kurus karena penahanan, tetapi matanya jernih. Kapten memberitahuku apa yang dilakukan kuda itu, katanya. Dia bilang dia pahlawan. Dia menekan sesuatu ke tangan Mason, sebuah medali Santo Christopher yang babak belur. Ibuku memberiku ini sebelum aku ditugaskan, katanya. Dia bilang itu akan melindungiku. Aku ingin dia memilikinya sekarang. Mason menutup jari-jarinya di sekeliling logam itu, terlalu tercekat untuk berbicara. Dia mengangguk sebagai ucapan terima kasih, lalu naik ke transportasi di samping Whiskey. Saat mereka menjauh dari peternakan, meninggalkan bukti begitu banyak kekejaman dan begitu banyak keberanian, Mason memegang logam itu di leher Whiskey. Dengar itu, nak? Kamu pahlawan dan pahlawan tidak menyerah. Tetapi mata Whiskey tertutup, napasnya dangkal dan tidak teratur. Monitor yang terpasang padanya berbunyi peringatan saat tanda-tanda vitalnya melemah. Perlombaan melawan waktu telah dimulai. Pusat bedah equine di Sheridan adalah fasilitas canggih yang terutama melayani kuda pacu mahal dan kuda lompat milik klien kaya. Ketika transportasi yang membawa Whiskey tiba, staf menunggu dengan efisiensi terfokus dari para profesional medis yang terbiasa dengan keadaan darurat. Mason menyaksikan tanpa daya saat mereka menurunkan kuda yang nyaris tidak sadar itu, kerangkanya yang dulunya gagah kini diperkecil oleh rasa sakit dan kehilangan darah. Tuan, Anda perlu menunggu di sini, seorang teknisi memberitahu Mason dengan tegas, mengarahkannya ke ruang tunggu kecil. Saat mereka mendorong Whiskey melalui pintu ganda bertuliskan, hanya personel yang berwenang. Selama 3 jam, Mason duduk di kursi plastik yang tidak nyaman, bergantian antara mondar-mandir di ruangan kecil dengan langkahnya yang tidak rata dan menatap kosong majalah-majalah yang sudah ketinggalan zaman. Teleponnya berdering beberapa kali, agen beruang berlari dengan pembaruan tentang penyelidikan, Dr. Whitecrow memeriksa kesehatannya. Dia menjawab secara mekanis, pikirannya terpaku pada operasi yang terjadi di balik pintu-pintu itu. Akhirnya, seorang wanita berseragam bedah muncul, menurunkan masker bedahnya untuk mengungkapkan wajah yang dipenuhi kelelahan. Tuan Redfield, saya Dr. Kathleen Simmons. Saya mengoperasi Whiskey. Mason berdiri dengan goyah. Bagaimana keadaannya? Dia hidup, katanya, mengangkat tangan untuk meredam kelegaannya. Tapi aku perlu kamu mengerti, kondisinya sangat kritis. Kami mengangkat pecahan peluru dari rongga perutnya, memperbaiki pembuluh darah yang robek, dan menguras pendarahan internal. Dalam keadaan normal, aku akan memberikan peluang hidup 10% kepada kuda seusianya dengan luka-luka ini. Kelegaan sementara Mason menguap, 10%? Namun, Dr. Simmons melanjutkan, aku jarang melihat kuda dengan kemauan untuk hidup seperti itu. Dia berjuang lebih keras daripada pasien manapun yang pernah aku rawat. Bisakah aku melihatnya? Dia mengangguk singkat. Dia dibius berat dalam pemulihan. Mason mengikutinya melalui fasilitas ke bilik pemulihan yang besar. Whiskey berbaring di tempat tidur tebal yang terhubung ke monitor dan saluran 4. Napasnya dangkal tetapi lebih stabil dari sebelumnya. Mason duduk di sampingnya, memperhatikan selang dan perban, dan dengan lembut meletakkan tangan di lehernya. Aku di sini, nak, bisiknya. Kamu tidak sendirian. Dr. Simmons mengawasi dari ambang pintu. 48 jam berikutnya sangat penting. Jika dia berhasil melewati malam ini, peluangnya akan meningkat secara signifikan. Mason mengangguk, tidak mengalihkan pandangannya dari Whiskey, aku akan tinggal. Ada dipan yang kami gunakan untuk staf yang bermalam. Aku akan meminta seseorang membawakannya. Selama 2 hari, Mason hampir tidak meninggalkan sisi Whiskey, tidur dalam waktu singkat di potongan yang tidak nyaman. Kondisi kuda itu stabil tetapi tetap genting. Pada pagi hari ketiga,
saat Mason tertidur di kursi di samping kandang, dia dibangunkan oleh suara yang familiar. "Kamu terlihat mengerikan, Redfield." Kapten Serigala berlari berdiri di ambang pintu, bersandar pada tongkat. Meskipun masih kurus, dia tampak jauh lebih baik daripada selama pertemuan terakhir mereka. Bersih, dengan sedikit warna yang kembali ke wajahnya. Di belakangnya berdiri agen beruang berlari dan, yang mengejutkan, Dr. Eleanor Whitecrow. "Apa yang kamu lakukan keluar dari rumah sakit?" Mason bertanya, menggosok matanya. Serigala berlari mengangkat bahu, menandatangani diri sendiri keluar. "Ama. Perlu melihat bagaimana keadaannya." Dia mengangguk ke arah Whiskey, yang tetap tidak bergerak, kecuali naik turunnya napasnya. "Kamu seharusnya tidak meninggalkan perawatan medis," agen beruang berlari menegur, meskipun nadanya menunjukkan ini adalah argumen yang berkelanjutan. "Aku telah menghabiskan 2 tahun dalam penahanan. Aku tidak akan menghabiskan 1 hari lagi di kamar rumah sakit, jika aku bisa menghindarinya." Serigala berlari mendekati Whiskey dengan hati-hati meletakkan tangan di moncongnya. "Bagaimana kuda perang kita berjuang?" Mason menjawab. "Dokter mengatakan setiap hari dia bertahan, peluangnya semakin baik." Dr. Whitecrow melangkah maju. "Mason, kita perlu bicara. Ada hal-hal yang harus kamu ketahui." Mereka pindah ke ruang konferensi kecil yang berdekatan dengan area pemulihan di mana Dr. Whitecrow meletakkan sebuah berkas tebal di atas meja. "Pertama, aku berutang permintaan maaf padamu. Aku belum sepenuhnya jujur tentang identitasku atau tujuanku di Clearwater." Mason melihat di antara dia dan agen beruang berlari, sebuah kecurigaan terbentuk. "Kamu bukan benar-benar terapis VA-ku, kan?" "Aku seorang psikolog klinis berlisensi," jawabnya hati-hati, "dan semua yang kulakukan dimaksudkan untuk membantumu. Tetapi aku juga ada di sana karena alasan lain." Dia membuka berkas itu. "Nathan Eaglehart adalah sepupuku." Wahyu itu menghantam Mason seperti pukulan fisik. "Kamu tahu tentang semua ini?" "Tidak semuanya. Aku tahu Nathan sedang menyelidiki sesuatu yang berbahaya di peternakan serigala berlari. Ketika dia menghilang, aku mulai menyelidikinya sendiri. Pesan terakhirnya menyebutkan seekor kuda, kuda yang istimewa. Dia khawatir tentang Whiskey," kata Mason. Dia mengangguk. "Ketika kamu pindah ke Clearwater dan membeli properti di dekat peternakan, aku mengatur untuk ditugaskan sebagai terapismu. Aku pikir kamu mungkin terhubung entah bagaimana, terutama mengingat latar belakang militermu. Kemudian kamu membeli Whiskey di pelelangan dan aku tahu itu bukan kebetulan. Jadi kamu memanfaatkan aku," kata Mason datar. "Aku mengamati kamu," dia mengoreksi, "dan aku membantumu dengan tulus. Kemajuanmu beberapa minggu terakhir ini nyata." Agen beruang berlari turun tangan. Dr. Whitecrow telah menjadi konsultan tidak resmi yang tak ternilai harganya dalam penyelidikan ini. Tanpa wawasannya, kami mungkin tidak dapat bergerak secepat yang kami lakukan. Mason memproses ini, kemarahannya diredam oleh pengetahuan bahwa tindakan mereka pada akhirnya telah menyelamatkan 5 nyawa. "Apalagi yang belum kamu ceritakan padaku?" Dr. Whitecrow bertukar pandang dengan beruang berlari, yang mengangguk. "Operasi di peternakan serigala berlari bukan hanya tentang perdagangan manusia. Itu tentang informasi, khususnya intelijen militer. Kami berlima adalah bagian dari unit pengintaian khusus," serigala berlari menjelaskan. 2 tahun lalu kami berada dalam misi pelatihan rahasia di dekat perbatasan Kanada ketika kami menemukan sesuatu yang seharusnya tidak kami lihat. Organisasi Wali Kota Lincoln memindahkan orang melintasi perbatasan menggunakan transportasi kuda sebagai penutup. Kami mendokumentasikan bukti dan sedang dalam perjalanan untuk melaporkan ketika mereka mencegat kami," lanjutnya. "Tapi apa yang membuat kami sangat berharga bagi mereka bukan hanya membungkam saksi. Itu adalah apa yang kami ketahui dari misi sebelumnya, rute penyusupan melintasi berbagai perbatasan internasional." Agen beruang berlari menambahkan, "Rumah aman, protokol kontak, metode ekstraksi, jenis informasi yang akan sangat berharga bagi kepentingan asing dan organisasi teroris tertentu." Mason melihat di antara mereka. "Mereka akan menjual kalian." Serigala berlari mengangguk dengan muram. "Mereka sudah memiliki pembeli yang mengantre, tetapi mereka perlu mengekstra informasi terlebih dahulu dan kami tidak persis kooperatif." "Disitulah Whiskey masuk," kata Dr. Whitecrow. "Nathan menemukan mereka menggunakan kuda sebagai bagian dari metode pengkondisian mereka." Kebingungan Mason pasti terlihat di wajahnya karena serigala berlari menguraikan perang psikologis. Mereka menggunakan hewan yang dilatih untuk merespons rangsangan tertentu,
Hal-hal Pavlovian yang menghubungkan perilaku atau suara tertentu dengan kelegaan atau peningkatan penderitaan. Whiskey berbeda, lanjutnya melihat ke arah ruang pemulihan tempat kuda itu berbaring. Dia pintar, terlalu pintar. Nathan memperhatikan dia tampaknya mengerti apa yang sedang terjadi dan terkadang mencoba untuk ikut campur. Akhirnya Nathan mulai menggunakannya untuk membawa pesan, mengajarinya untuk pergi ke lokasi tertentu. Seperti tempat di mana aku menemukan kotak amunisi, kata Mason, pemahaman, menyingsing, tepat. Dr. Whitecrow menegaskan, Nathan mendokumentasikan segalanya, membangun sebuah kasus, tetapi mereka menemukan apa yang dia lakukan. Mereka membunuhnya. Mason berkata datar, ya? Tetapi tidak sebelum dia berhasil menyembunyikan bukti dan entah bagaimana memastikan Whiskey akan berakhir di pelelangan itu. Aku pikir dia tahu seseorang akan mengenali apa yang membuat Whiskey istimewa. Agen beruang berlari membuka laptopnya. Kami telah menganalisis file dari drive USB. Nathan telah memetakan seluruh operasi, termasuk jadwal transportasi pukul 3 pagi dan lokasi di mana mereka menahan para prajurit. Whiskey tahu, kata Mason, kesadaran menghantamnya dengan kepastian mutlak. Itu sebabnya dia selalu berdiri tegak tepat pukul 3 pagi menghadap timur laut. Hewan lebih perseptif daripada yang kita berikan kepada mereka, kata Dr. Whitecrow, terutama mereka yang memiliki pengalaman traumatis. Mason menatapnya tajam. Apakah itu sebabnya kamu menyarankan aku untuk memelihara hewan? Kamu berharap aku entah bagaimana akan berakhir dengan Whiskey? Dia menggelengkan kepalanya. Aku benar-benar percaya merawat hewan akan membantu PT SDMU. Bahwa ternyata Whiskey. Aku percaya Nathan akan menyebutnya takdir, atau perencanaan yang baik dari pihaknya. Serigala berlari menyarankan. Dari apa yang kukumpulkan selama penahanan, Nathan telah mengatur agar Whiskey dikirim ke lelang tertentu itu. Mungkin dia berharap seseorang dengan latar belakang militer akan mengenali potensinya. Yang membawa kita ke wahyu lain, kata agen beruang berlari, mengarahkan laptopnya ke Mason. Di layar ada file militer dengan foto Whiskey yang jauh lebih muda. Kami telah mengidentifikasinya. Penunjukan resminya adalah WT-7, bagian dari program eksperimental yang melatih kuda untuk pengintaian tempur di medan pegunungan di mana kendaraan tidak bisa pergi. WT-7, Mason mengulangi, Whiskey Tango. Program itu dihentikan 8 tahun lalu dan kuda-kuda itu seharusnya dipensiunkan ke fasilitas yang sesuai. Entah bagaimana Whiskey berakhir di tangan pribadi, akhirnya datang untuk bekerja dengan Nathan di peternakan serigala berlari. Mason duduk kembali kewalahan oleh wahyu-wahyu ini. Jadi Whiskey bukan sembarang kuda. Dia secara khusus dilatih untuk operasi militer, yang menjelaskan kecerdasannya, responsifnya, dan kemampuannya untuk mengingat lokasi dengan tepat. Dr. Van Whitecrow mengkonfirmasi, Nathan tidak memilihnya secara acak. Dia mengenali apa itu Whiskey. Dan pada gilirannya, Whiskey mengenalimu, kata serigala berlari dengan tenang. Prajurit lain, seseorang yang bisa dia percayai. Mason melihat ke arah ruang pemulihan tempat kuda yang telah mengubah segalanya berbaring berjuang untuk hidupnya. Kepingan-kepingan itu jatuh pada tempatnya. Mengapa Whiskey telah meresponsnya? Mengapa kuda itu telah menunjukkan kemampuan yang luar biasa? Mengapa dia tampak mengerti keseriusan misi mereka? Dia bukan hanya kuda yang perlu diselamatkan, kata Mason dengan lembut. Dia adalah seorang veteran sepertiku. Sebulan kemudian, Mason berdiri di berandanya menyaksikan matahari terbit melukis langit Wyoming dengan nuansa kuning dan emas. Udara Oktober yang segar membawa aroma pinus dan janji salju musim dingin pertama. Di belakangnya, pintu kabin terbuka dan Kapten Serigala berlari melangkah keluar membawa 2 muk kopi panas. Pagi, kata Serigala berlari, menyerahkan satu kepada Mason. Kupikir kau mungkin membutuhkannya. Kudengar kau di sini sekitar pukul 3 pagi lagi. Mason menerima kopi itu dengan rasa terima kasih. Kebiasaan lama. Bagaimana tempat baru itu? Pemasangannya hampir selesai. Seharusnya siap pindah sebelum salju besar pertama. Serigala berlari telah membeli 5 hektar yang berdekatan dengan properti Mason, bagian dari rencananya untuk membangun kehidupan baru setelah 2 tahun dalam penahanan. Tidak seperti sesama tentaranya yang telah kembali ke keluarga atau pindah untuk memulai yang baru, serigala berlari telah memilih untuk tetap tinggal di Clearwater. Seseorang perlu memastikan kota ini sembuh dengan benar, jelasnya. Bulan lalu telah menjadi pusaran aktivitas. Penyelidikan FBI telah diperluas untuk mencakup 3 negara bagian dan sebagian Kanada, mengungkap jaringan yang jauh melampaui operasi wali kota Lincoln. 17 penangkapan sejauh ini,
dengan lebih banyak yang diharapkan seiring perkembangan kasus. Bukti yang dikumpulkan Nathan Eaglehart terbukti berperan penting, menghasilkan penghargaan anumerta atas keberaniannya. Dr. Witechrow telah mendirikan praktik reguler di kota itu, bekerja dengan komunitas yang trauma saat mereka menerima kejahatan yang telah bernanah di tengah-tengahnya. Banyak penduduk yang berada di pinggiran operasi perdagangan, menutup mata karena takut atau menyelamatkan diri. Proses penyembuhan akan panjang dan rumit. Bagaimana keadaannya pagi ini? Serigala berlari bertanya, mengangguk ke arah kandang yang baru diperluas. Mason tersenyum, ekspresi tulus yang menjadi lebih sering akhir-akhir ini. Lihat sendiri. Mereka berjalan bersama ke paddock tempat Whiskey berdiri waspada di bawah cahaya pagi, bulunya berkilauan dengan kesehatan yang pulih. Para dokter hewan menyebut pemulihannya ajaib, bukti kemauan dan semangat yang luar biasa. Bekas luka dari operasinya akan selalu ada, bergabung dengan tanda-tanda lama yang memetakan sejarah layanan dan kelangsungan hidupnya. Saat mereka mendekat, Whiskey meringkik pelan sebagai sapaan, berlari ke pagar, perubahan padanya sangat luar biasa. Hilang adalah hewan yang kalah dari pelelangan. Di tempatnya berdiri kuda yang bangga dan percaya diri dengan mata cerah dan telinga yang penuh perhatian. Masih sulit dipercaya, kata serigala berlari, menawarkan Whiskey apel dari sakunya. Semua yang dia lalui, semua yang dia lakukan. Dia bukan satu-satunya yang telah membuat pemulihan yang luar biasa, jawab Mason, mencatat bagaimana kerangka serigala berlari yang kurus telah terisi, bagaimana tatapan menghantui di matanya telah surut. Suara kendaraan yang mendekat menarik perhatian mereka. Sebuah konvoi kecil sedang menaiki jalan masuk Mason, dua SUV diikuti oleh trailer kuda. Agen beruang berlari muncul dari kendaraan utama mengenakan pakaian sipil daripada pakaian FBI biasanya. Tepat waktu, catat serigala berlari. Kau tahu mereka akan datang? Mason bertanya. Aku mungkin telah membantu dengan pengaturannya. Dari SUV kedua datang Dr. For Whitecrow dan tiga pria yang Mason kenali sebagai tentara yang diselamatkan lainnya. Sersan Miller, Kopral Evans, dan prajurit kelas 1 Rodriguez. Rodriguez termuda membawa bendera Amerika yang terlipat di tangannya. Di belakang mereka, Charlie, Tuhawks muncul dari kendaraan yang menarik trailer kuda. Apa yang terjadi? Mason bertanya. Saat kelompok itu mendekat, agen beruang berlari melangkah maju, sesuatu yang sudah lama tertunda. Dia menyerahkan amplop yang tampak resmi kepada Mason. Biro mengirimkan ucapan terima kasih resmi atas bantuanmu dalam kasus Clearwater. Mason menerimanya dengan canggung. Aku tidak melakukannya untuk pengakuan. Kami tahu, jawabnya, tetapi beberapa hal pantas untuk diakui dengan benar. Rodriguez mendekat selanjutnya prajurit muda itu, sekarang berdiri lebih tegak, wajahnya mendapatkan kembali kepenuhan masa muda. Kami ingin berterima kasih dengan benar, Tuan, kami semua. Dia mengulurkan bendera yang terlipat. Ini dikibarkan di atas Pentagon minggu lalu. Sekretaris Angkatan Darat mengirimkannya secara pribadi. Terharu tanpa kata-kata, Mason menerima bendera itu dengan hormat. Itu belum semuanya, kata Dr. Whitecrow, mengangguk ke arah Charlie yang membuka trailer kuda. Yang mengejutkan Mason, Charlie mengeluarkan bukan satu tetapi 3 kuda. Semuanya Mustang yang lebih tua, mirip dengan Whiskey, dalam usia dan bantalan. Apa ini? Mason bertanya, kebingungan terlihat jelas. Ini dijadwalkan untuk pembantaian, jelas Charlie, menemukan mereka di rumah lelang yang sama tempat kau mendapatkan Whiskey. Berpikir mereka pantas mendapatkan kesempatan kedua juga, tapi aku tidak memiliki fasilitas untuk. Ya, kau punya, sela serigala berlari, menunjuk ke arah garis pepohonan tempat kandang yang baru dibangun berdiri. Kami telah mengerjakannya selama 2 minggu, sementara kau membawa Whiskey ke sesi terapinya. Mason menatap tak percaya. Kandang itu cukup besar untuk menampung setidaknya 6 kuda dengan nyaman, dengan padang rumput berpagar yang membentang ke tepi hutan. Aku tidak mengerti, katanya. Sersan Miller melangkah maju. Tuan, ketika kami ditawan, kami membuat perjanjian. Jika kami pernah keluar hidup-hidup, kami akan melakukan sesuatu yang bermakna dengan sisa waktu yang kami miliki. Suaranya menjadi serak karena emosi, menyaksikanmu bersama Whiskey, melihat bagaimana kalian berdua saling menyembuhkan. Itu memberi kami ide. Kami menyebutnya peternakan kesempatan kedua. Dr. Witechrow menjelaskan, sebuah suaka untuk kuda militer yang pensiun dan pusat rehabilitasi untuk veteran dengan PTSD. VA telah menyetujui pendanaan awal. Agen beruang berlari menambahkan,
Mereka menganggapnya sebagai program percontohan. Jika berhasil di sini, mereka akan memperluas ke lokasi lain. Mason melihat dari wajah ke wajah, kewalahan oleh besarnya apa yang mereka usulkan. Aku tidak memiliki kualifikasi untuk menjalankan sesuatu seperti ini, kau memiliki satu-satunya kualifikasi yang penting, kata serigala berlari dengan tenang. Kau mengerti apa artinya menjadi patah dan menemukan tujuan lagi. Seolah-olah sesuai dengan Ki, Whiskey berlari ke pagar yang memisahkannya dari pendatang baru. Yang tertua dari ketiga Mustang itu, abu-abu dengan tanda putih khas, mendekat dengan hati-hati dari sisi lain. Kedua kuda itu saling mengendus. Kemudian Whiskey mengeluarkan suara meringkik pelan yang hampir terdengar seperti selamat datang. Lihat, serigala berlari tersenyum. Bahkan Whiskey menyetujui. Malam itu, setelah para pengunjung pergi dan kuda-kuda baru telah ditempatkan di kandang mereka, Mason duduk di berandanya bersama Dr. Whitechrow menyaksikan matahari terbenam melukis langit dengan nuansa ungu dan merah yang semakin dalam. Ini tanggung jawab besar, katanya, memecah keheningan yang nyaman. Apa kau yakin siap? Mason mempertimbangkan pertanyaan itu. Setahun yang lalu, bahkan 6 bulan yang lalu, dia akan mundur dari komitmen seperti itu. Hari-harinya telah diukur oleh berapa lama dia bisa menahannya. Malam-malamnya oleh apakah dia akan menemukan keberanian untuk menggunakan pistol di laci meja samping tempat tidurnya. Aku menyingkirkan pistol itu, katanya, menjawab pertanyaan yang sama sekali berbeda. Dr. Whitechrow mengangguk, memahami signifikansinya. Ketika malam Whiskey melewati operasinya, aku menyadari sesuatu saat duduk di kamar rumah sakit itu menyaksikan dia berjuang untuk hidup meskipun segalanya. Apa itu? Bahwa kelangsungan hidup bukanlah sesuatu yang perlu dirasa bersalah, itu adalah tanggung jawab. Dia melihat ke arah kandang baru tempat lampu-lampu bersinar hangat di senja yang berkumpul. Kuda-kuda itu akan mati sekarang jika kita tidak ikut campur, dengan cara yang sama seperti aku mungkin akan mati jika Whiskey tidak masuk ke dalam hidupku. Kalian saling menyelamatkan, amatinya. Kami melakukannya, dan mungkin itulah yang bisa menjadi tempat ini. Saling menyelamatkan, veteran membantu kuda, kuda membantu veteran, masing-masing memberi yang lain alasan untuk terus maju. Di padek, Whiskey berdiri dengan kepala terangkat, di siluet, melawan cahaya yang memudar. Tidak lagi dia secara kaku waspada pada pukul 3 pagi, berjaga-jaga terhadap bahaya yang telah lama berlalu sekarang. Dia beristirahat dengan tenang sepanjang malam, aman dalam tujuan barunya. Pagi berikutnya, sebuah upacara kecil diadakan di peternakan kesempatan kedua yang baru dibaptis. Keempat tentara yang selamat, agen beruang berlari, Dr. Whitechrow, Charlie, Two Hawks dan beberapa veteran lokal berkumpul saat Mason meresmikan plakat perunggu sederhana yang dipasang di samping pintu masuk kandang. Untuk mengenang Nathan Eaglehart. Bunyinya, yang mengorbankan segalanya untuk kebenaran dan keadilan dan untuk menghormati semua orang, manusia dan hewan yang melayani dengan keberanian yang tenang. Setelah upacara, saat para tamu berbaur dan menjelajahi fasilitas baru, Mason mendapati dirinya berdiri sendirian bersama Whiskey di tepi properti, memandang ke lembah di bawah. Kita telah menempuh perjalanan panjang dari rumah lelang itu, bukan, nak? Katanya lembut sambil membelai leher kuda itu. Whiskey menyenggol bahu Mason dengan lembut, mata cerdasnya tampaknya mencerminkan pemahaman. Di kejauhan, kepingan salju pertama musim dingin mulai turun, menari-nari di atas angin, sebelum menetap di tanah, menutupi bekas luka masa lalu, menjanjikan pembaruan. Mason memikirkan jalan yang membawanya ke sini, dari kedalaman keputusasaan hingga awal baru yang tak terduga ini. Perjalanan itu ditandai dengan rasa sakit, kehilangan dan perjuangan, tetapi juga dengan keberanian, koneksi dan harapan. Seperti lelang tempat semuanya dimulai, hidup terkadang menawarkan kesempatan kedua kepada mereka yang dianggap tidak diinginkan atau rusak. Saat dia berbalik kembali ke pertemuan itu, Mason memperhatikan seorang veteran muda di kursi roda sedang diperkenalkan kepada salah satu kuda penyelamat baru. Hewan itu menundukkan kepalanya dengan lembut, meletakkan moncongnya di tangan pria itu yang terulur. Bahkan dari kejauhan, Mason bisa melihat wajah veteran itu berubah, ketegangan mencair menjadi keheranan pada koneksi penyembuhan sederhana ini. Itulah mengapa kita di sini, kata Mason kepada Whiskey yang berdiri penuh perhatian di sampingnya. Itu tepat di sana. Kuda itu meringkik pelan sebagai tanda setuju saat mereka berjalan bersama menuju masa depan yang telah mereka bangun dari permulaan yang tidak mungkin. Seorang pria yang patah hati dan kuda yang tidak diinginkan, masing-masing menyelamatkan yang lain selangkah demi selangkah. Di dunia yang terlalu sering membuang apa yang sudah tua dan rusak, kisah Mason dan Whiskey mengingatkan kita bahwa nilai terbesar kita tidak berkurang seiring waktu atau cedera. Seperti Mustang yang tidak diinginkan di lelang itu.
banyak dari kita merasa diabaikan. Setelah puluhan tahun melayani dengan setia keluarga, negara, komunitas kita bertanya-tanya apakah tujuan kita telah berakhir, apakah hari-hari kita yang tersisa penting. Tetapi kisah ini berbicara langsung ke hati kita. Kesempatan kedua bukan hanya untuk kaum muda. Kebijaksanaan yang diperoleh melalui rasa sakit dan ketahanan menjadi kekuatan terbesar kita ketika kita menemukan tujuan baru. Penyembuhan terdalam seringkali datang melalui membantu orang lain sembuh. Mason menemukan nilainya bukan dalam melarikan diri dari penderitaannya, tetapi dalam menggunakannya untuk memahami rasa sakit orang lain. Berapa banyak dari kita yang telah menghadapi persimpangan jalan yang sama? Berapa banyak yang masih memikul beban trauma masa lalu, peluang yang hilang atau penyesalan? Balok lelang kehidupan terkadang menempatkan kita di tempat di mana kita merasa tidak diinginkan. Tetapi kisah kita belum selesai. Pengalamanmu, bekas lukamu, kelangsungan hidupmu, ini bukan beban tetapi hadiah yang menunggu tujuan mereka. Seperti Whiskey, memimpin Mason menuju kebenaran tersembunyi, perjalananmu telah mempersiapkanmu untuk koneksi dan kontribusi yang hanya dapat kamu lakukan. Babmu yang paling bermakna mungkin masih menunggu untuk ditulis.